Kita berjalan dari stasiun kereta api menuju ke arah selatan. Sambil kita menanti matangnya serabeh, kita amati proses pembuatan serabeh. Kayu bakar dengan telungku. Mbak, beli bubur aku. Namanya bubur TikTok. Ya, oke, terima kasih ya Mbak ya. Bakule bujangan iki. Ayamnya kepalanya enten? Kepala ada. Nggih, diparingi kepala Mbak. Satu mawon. Ini ada juga yang imbuh dewe. Terus ini adalah jangan kelor, jangan asem. Jangan asem. Inilah wajah dan suasana kutha atau kota terkaya di Jawa Timur, yaitu Bojonegoro. Bagi Anda sekalian yang ingin tahu suasana kota terkaya di Jawa Timur, Bojonegoro, pada kali ini monggo disimak, diamati, dicermati mulai dari perkotaan sampai di pedesaan. Mengenai Bojonegoro termasuk daftar kota terkaya di Jawa Timur, entah kaya entah melarat, yang sebenarnya saya pun tidak tahu, sekedar ikut-ikutan turut serta mengatakan bahwa kota ini terkaya di Jawa Timur. Namun setahu saya di mana-mana tempat masih banyak bank pelecit alias bank keliling dari luar kota masuk menyerbu wilayah Bojonegoro. Dan pada saat musim panen, orang-orang yang buruh derep di Kabupaten Lamongan dan bekerja proyek di bangunan Surabaya kebanyakan juga orang dari Bojonegoro. Tukang nyuluh kodok, nyuluh bekecot, dan orang geladak nyambik sampai keluar kota juga kebanyakan dari Bojonegoro. Serta bakul konoan jajanan tul ganyong yang ada di Guyangan, di Kabuh Jombang, di Petiin Gresik, ada juga yang dari Bojonegoro. Tetapi karena banyak orang mengatakan Bojonegoro daftar kota terkaya di Jawa Timur, jadi Pak D pun ikut-ikutan mengatakan kalau wilayah Kabupaten Bojonegoro termasuk daftar kota terkaya juga. Mungkin yang dimaksud Bojonegoro adalah daftar kota terkaya. Memang di wilayah Kabupaten Bojonegoro kaya akan sumber minyak. Oke konco-konco, selanjutnya marilah kita simak mulai dari perkotaan sampai ke desa-desa. Sambutan si matang Mbak. Dereng enten tembe kawit nggih. Nah, ini adalah jajanan khas Bojonegoro, yaitu serabeh yang adanya di waktu pagi. Entene ngeten iki namung enjing nggih Mbak nggih. Soten nggih wonten. Oh, lek enjing ngeten iki bukake jam pinten sampai jam pinten? Kula badhe sepuh. Nggih. Oh, sampai jam itu nggih Mbak nggih? Mengenai serabeh ngeten iki sak semerep kula enten berapa rasa Mbak ngeten iki Mbak? Kan kula namung tunggal Pak, mboten ngangge rasa-rasa, namung original aja. Oh, maksudnya begini, kan ada yang santan, ada yang kelapa. Oh ya Oh paling gitu. itu aja. Oh. Ini nanti saman bikinkan satu santan, satu pakai kelapa ya Mbak ya. Oke. Sambil kita menanti matangnya serabeh, kita amati proses pembuatan serabeh. Itu adalah adonannya Mbak ya, sudah diiku. Terus
Surabaya itu dimasak dengan asli kayu bakar, tidak memakai LPG ya. Jadi ini kayu bakar dengan telungku. Berapa menit Mbak ngeten iki, Mbak? Ini panas gitu, cukup Sampai 3 menit, 5 menit. ya. Terus biasanya jajanan Surabaya itu memakai daun pisang, bukan memakai kertas bungkus. Jadi serba alami itu. Terus memakai beteng ya nih ya, beteng ya Mbak itu ya. Ya. Memakai beteng ini Mbak ya. Ya. Beteng. Terus setiap satu helai daun itu selalu dilap bersih. Atau orang Jawa mengatakan dibesut. Santan 1, kelapa 1 Mbak ya. Selain Surabaya ada juga nasi pagi, nasi bungkus dengan berbeda-beda lauk atau berbeda-beda menu. Ada yang pecel, ada yang rames dan lain sebagainya. Nah, untuk nasi-nasi bungkus yang ada di sini itu biasanya menyediakan para penunggu pasien atau pasien RSUD. Jadi kita sekarang berada di depan RSUD. Selain itu juga ada bubur TikTok. Nah ini pedagangnya itu selalu TikTokan terus ya ini ya. Nah jadi ada juga bubur TikTok. Kalau lagi sepi pengunjung, ini pedagangnya itu juga seringkali TikTokan. Coba sekarang kita beli bubur TikTok. Mbak, beli bubur Mbak. Mbak, beli bubur aku. Mbak boleh nyamprut ya Mas. Nah, ini namanya bubur TikTok. Tepat di depan RSUD Bojonegoro ya. Ini namanya bubur TikTok ya. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Nah teman-teman sekalian, bagi Anda yang kebetulan ada di luar kota, suasana pagi di Bojonegoro itu banyak sekali orang berjualan aneka makanan serba bungkus. Ada yang bubur TikTok, ini namanya bubur TikTok. Bakule bujangan ini. Jadi pedagangnya itu bujangan. Terus di belakang bubur TikTok ini serabeh khas Bojonegoro. Selanjutnya jurusan-jurusan transportasi angkutan umum yang menuju ke Bojonegoro itu ada yang dari Surabaya Bojonegoro, seperti bis yang ada di depan ini, Surabaya Bojonegoro Bongorasih. Ada juga Jatirogo Bojonegoro. Ada juga bis malam cepat Jakarta Bojonegoro. Biasanya kalau yang ke Surabaya itu rutenya Bojonegoro, Babat, Lamongan, Gresik. Dan kalau yang dari Jakarta itu Blora, Purwodadi, Blora, Cepu, dan Bojonegoro.
ada juga Ngawi, Padangan, Bojonegoro. Nah, kalau pagi seperti ini biasanya yang banyak itu orang menanti bis jurusan ke Surabaya. Jadi yang untuk ke Cepu atau ke Blora juga bisa menunggu di depan sini. Namun bis yang jurusan Blora itu biasanya itu bis yang dari Surabaya seperti Jaya Utama. Terus ya Jaya Utama itulah, dulu ada bis mudah tetapi sekarang jarang dioperasikan di sini. Badhe ndak pundi Mas? Surabaya. Oh. Selanjutnya kita akan beralih ke seputaran stasiun kereta api Bojonegoro. Bagi Anda yang ingin datang ke Bojonegoro mungkin dengan menggunakan kereta api, ikuti terus vlog video pada kali ini. Selanjutnya mengenai letak stasiun kereta api Bojonegoro. Dari terminal Bojonegoro itu ke arah selatan. Nanti kalau sudah sampai pertigaan lampu merah itu ke barat sekitar 300 meter, jadi tidak jauh. Langsung saja kita sekarang berada di depan stasiun kereta api. Nah ini, jadi di depan stasiun kereta api itu banyak sekali mobil-mobil parkir seperti ini ya. Kita sekarang persis berada di seberang jalan stasiun kereta api Bojonegoro. Adapun kereta yang berhenti di sini itu yang dari Surabaya, Jakarta lewat Semarang itu berhenti di stasiun Bojonegoro. Semua kereta api itu berhenti di stasiun Bojonegoro. Nah, ada kereta api KRD lokal Bojonegoro, Surabaya. Terus yang dari Jakarta, dari Semarang itu ke sini. Yang tidak ada itu yang dari Madiun. Mengenai jadwal keberangkatan kereta api itu Anda bisa lihat di online atau di situs yang lain. Kali ini kita menjelaskan tentang letak stasiun Bojonegoro dari terminal. Biasanya di mana-mana tempat kereta api kalau sudah masuk wilayah perkotaan itu sudah mulai pelan. Kecuali kalau sopirnya atau masinisnya itu agak dangglong atau agak ora patek waras gitu, ya mereka tetap ngebut. Tapi setahu saya di mana-mana tempat itu pelan. Terus pada saat kereta mau lewat, nah itu penjaga palang pintu itu memberi kode atau semacam tos pada masinis kereta yang menandakan mereka selalu siaga pada di perlintasan. Nah seperti itu. Ini kereta api dari Jakarta. Dan tua sekali ini ya. Ada berapa gerbong ini? Ini kereta Harina.
Baiklah, dilanjut. Dari suasana perkotaan kita beralih ke suasana di pedesaan. Jadi jalan ini dari tempat kereta api lewat tadi atau palang pintu kereta api tadi, kita ke arah selatan. Apapun topik dan temanya, tidak lepas dari yang kinclong, cantik, ayu, moblong. Nanti kita akan mampir di warung pedesaan. Biasanya kalau pagi-pagi begini, di mana-mana tempat rata-rata menunya sego pecel dan rica-rica. Selanjutnya mengenai jalan yang sedang kita lewati ini, bila kita telusuri terus nanti sampai Sumber Arum Dander, belok kiri ke arah Nganjuk. Namun nanti kita berhenti di perempatan Bangilan, atau perempatan Bangilan itu belok kiri ke arah Kapas. Bagi Anda sekalian mungkin pernah mengikuti dan menyimak acara Jimatres Radio Istana Bojonegoro. Nah, kali ini kita lewat melintas di depan pemancar Radio Istana atau radio yang paling besar di Bojonegoro. Di Bojonegoro, bila kita berbicara pemancar radio, selain Radio Istana FM, ada juga Radio Malowopati, ada juga Radio SBI FM, ada juga Radio Bas FM. Sambil menonton dan menyimak konten video YouTube ini, semoga tidak lupa untuk berkomentar dan pinjam jempolnya ya. Nah, kalau kita rasa-rasakan, memang Bojonegoro itu bisa juga dibilang daftar kota terkaya yang ada di Jawa Timur. Ya, kalau menurut saya pantas juga dibilang dengan Bojonegoro Darussalam, karena memang aset sumber minyak yang ada di Bojonegoro itu banyak memang. Dan saya pun seringkali mendengar obrolan-obrolan bapake tani yang ada di pedesaan dan mase-mase yang sedang ngarit di pedesaan. Katanya di Bojonegoro itu aset sumber minyaknya itu untuk menghidupi seluruh atau semua orang yang ada di Bojonegoro itu lebih-lebih. Oke, dilanjut. Sekarang kita berada di kawasan pedesaan. Kali ini kita berhenti sejenak dan beli sarapan. Ini adalah Desa Tapelan. Kamera ini menghadap ke barat, jadi kalau ke sana nanti, ke sana itu ke arah kota tadi itu ya, ada perempatan. Selain di Bojonegoro itu makanan yang khas kulinernya adalah jangan apa itu namanya ya, sayur terong, iwak panggang, sego lodeh, iwak panggang. Di sini kita beli nasi pecel. Ya menten kok pun telas ketawi sini nggih. Alhamdulillah Pak. Anak nang misal. Disukani satu apa dua gorengan? Satu mawon. Ayamnya kepalanya enten? Kepala ada. Nggih, diparingi kepala, Mbak. Satu mawon. Itu dimasak napa, Mbak, kepalane niku, Mbak? Halo? Dimasak napa kepalane niku? Niki masakane rica-rica ya. Oh, rica-rica ya. Sego pecel adune campur rica-rica pun paring mriku mawon. Minumnya teh hangat. Nggih, teh hangat. Niki kan nyambi nyuteng, nyambi ngeplok niki. Niki warungnya Mbak sinten nggih? Bu sinten? Mbak Harni. Mbak Harni. Desa Tapelan, Kecamatan Kapas. Oh, Kecamatan Kapas niki nggih. Oh, Bojonegoro. Warung khas pedesaan. Jam 7:30 sudah mau habis. Di sini ada brengkesan. Ngeten iki lek sarapane telas sadian kopi, Mbak. Oh.
ganti kopi. Lek kopi ini sampai malam, lek nasi cuma pagi tok nggih. Nah, ini ada juga yang imbuh dhewe. Terus ini adalah jangan kelor, jangan asem. Jangan asem kelor. Dalem? Klentang, nggih. Lek bahasa nasionalnya itu kelor. Kelor. Nah, yang mriki ngarane klentang. Lek nggen kula klentang niku woh turi. Sekarang ini di mana-mana tempat, warung-warung itu pasti ada fasilitas musik, nyanyi, karaoke. Jadi warung wedang, warung peyek, warung lontong bayi-bayi yang ada di pedesaan itu rata-rata sekarang ada fasilitas musik, salon, mic untuk nyanyi karaoke. Dan di warung yang baru saja Pak D berhenti ini, jadi warung yang ini ya, juga ada peralatan untuk nembang, misalkan salon, kabel, mic, dan musik tanpa vokal. Monggo. Monggo, Pak. Selanjutnya kita berada di kawasan pedesaan. Ini namanya sungai di atas sungai. Orang setempat menamakan ini Kali Talangan. Dan kali ini peninggalan Belanda. Dulu pintu airnya ini terbuat dari kuningan. Lalu karena kuningan itu ya berharga, akhirnya diambil orang, namun pelakunya sudah ketahuan dan sudah dicekel. Nah, selanjutnya mengenai Kali Talangan, kali di atas sungai ini seperti ini. Anda amati baik-baik. Di bawahnya Kali Talangan ini, ya, ini kan bisa dipakai untuk jalan. Di bawahnya ini ada kali. Nah, Anda perhatikan itu kali ya, itu ya. Di depan sebelah kanan itu. Nah, ini kali. Nah, sedangkan yang kita lewati ini juga kali, namanya Kali Talangan. Karena saking lamanya, jadi pagar besi di sebelah kanan ini sudah rusak, tapi di sebelah kiri masih ada. Nah, mengenai Kali Talangan ini, nah di depan itu ada aliran irigasi, jadi masuknya ke dalam sini. Nah, jadi seperti ini ya. Kita ulang. Nah, ini seringkali dipakai lewat lalu lalang para petani yang mau ke sawah cari rumput, baik yang mau menggarap sawah. Namun saat melintas di sini ya pelan-pelan. Terus tidak jauh dari sini, di desa itu biasanya ada warung-warung kopi untuk kalangan para petani yang mau berangkat dan pulang dari sawah. Kalau di kota-kota kan warung kopi itu kalangan pegawai, kalau mau berangkat itu ngopi dulu. Tetapi kalau di desa ini juga kalangan petani. Oke, budal Mbak Nik.
Oke teman-teman, konco-konco, dilanjut. Tidak hanya di kota saja yang ada warung, baik warung kopi maupun warung sarapan. Di desa-desa atau di pedesaan itu juga ada warung kopi yang biasanya para pelanggannya itu orang yang mau berangkat ke sawah, orang pulang dari sawah, dan orang yang pulang pergi mencari rumput. Nah, itu ada warung-warung, ada warung, terus ada yang parkir. Nah, kalau di desa tuh sepedanya tuh seperti ini. Tetapi kalau di kota itu tidak boleh ya, bisa ditangkap polisi. Maton apa Pak? Oh, garam. Oh. Nah, orang sini menamakan pupuk itu garam. Jadi misalkan mau menabur pupuk gitu, mau garam.